Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Berkebun di Belakang Rumah. Hari ini kita akan membahas tentang campuran pupuk kaya organisme dengan fermentasi air kolam dan EM4. Sini. Nah, ya. Tuh lihat tuh. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di channel Berkebun di Belakang Rumah. Ya, sekarang hari ini pagi ini saya bersama kucing saya si Belang, ya, yang selalu menjaga kebun saya di belakang dari serangan tikus. Ya, hari ini kita syuting berbagi pengetahuan kepada teman-teman kita dimanapun Anda berada. Bapak Ibu sekalian, ya, kemarin pada video sebelumnya saya sudah bahas masalah manfaat air kolam untuk tanaman, dan pada saat ini kita akan memaksimalkan dari air kolam itu bisa lebih double manfaat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, mikroorganisme ini sangat dibutuhkan juga oleh tanaman, ya. Dan mikroorganisme ini kita dapatkan dari alam ataupun bisa secara buatan. Dan pada saat kali ini kita akan memfermentasi, ya, atau mencampurkan dua bahan antara air kolam dengan EM4 pertanian, ya. Ini gunanya bagaimana memaksimalkan air kolam ini bisa lebih baik lagi untuk tanaman kita. Ada trik sendiri, ada teknik sendiri bagaimana cara fermentasinya, ya, karena kita perlu lakukan pencampuran dan penyimpanan, ya. Setelah beberapa minggu kita bisa mengaplikasikannya ke tanaman kita. Oke, bagaimana caranya? Kita akan lanjut ke teknis pencampurannya. Tuh, Belang, kamu gigit saya. Orang ajar kamu tuh. Belang. Ya, sorry, suka nakal ya. Garot. Ya, tadi kita sudah ada 5 liter air kolam, kemudian ada EM4 pertanian yang ada 2 jenis. Satu jenis ini yang belum diaktifasi dan yang satu lagi sudah diaktifasi. Ini botolnya bekas dari EM4 perikanan, ya. Nah, jadi silakan mau pakai yang mana, dua-duanya boleh, ya. Yang pertama, caranya 5 liter air kolam ini kita campurkan, kita menggunakan 50 cc. Seperti itu, ya. Apakah itu yang sudah diaktifasi ataupun yang belum diaktifasi, ya. Saya gunakan yang sudah diaktifasi, ya, karena ingat ya, untuk EM4 yang diaktifasi itu penggunanya pada saat sudah selesai aktivasi, ya, jangan terlalu lama tidak digunakan, ya kan, karena dia dalam 1 bulan bakterinya atau di dalamnya itu dia akan berkurang. Jadi usahakan apabila sudah diaktifasi, ya, nanti saya ajarkan bagaimana cara mengaktifasi dari EM4 ini, ya. Kita tuangkan di sini sebanyak 50 cc, ya, kurang lebih sedikit, ya, 50 cc. Kemudian kita masukkan ke dalam ember, kemudian kita aduk, ya. Ini air kolam yang sudah kita tambahkan proses penambahan dari E4, ya. Nah, setelah ini kita diamkan, ya, selama 1 minggu atau 2 minggu, ya. Kalau saya menggunakan yang belum diaktifasi, ya, itu biasanya saya membutuhkan waktu 2 minggu. Tetapi kalau sudah diaktifasi, biasanya saya cukup 1 minggu sudah saya gunakan, ya. Seperti itu. Jadi kenapa lebih cepat yang sudah diaktifasi? Ya, yang jelas yang sudah diaktifasi ini bakteri mikrobanya itu sudah hidup, ya.
Kalau yang kita baru beli kan ini masih dalam kondisi tertidur tuh ya bakterinya, kemudian perlu diaktifasi dulu ya. Tapi kalau tidak diaktifasi juga boleh, asal eh, penyimpanannya atau proses fermentasinya ya, itu bahasanya itu diperpanjang ya, 2 minggu seperti itu, biar benar-benar sempurna dan mikrobanya itu dapat berkembang biak. Oke, setelah ini bagaimana? Setelah ini kita akan proses pemasukan ke dalam tempat penyimpanan. Oke, lanjut. Baik, tadi kita sudah proses pencampuran, sekarang kita masuk proses fermentasi atau istilahnya penyimpanan ya. Kalau fermentasi itu mungkin lebih bagaimana gitu ya. Penyimpanan untuk kita endapkan beberapa hari ya. Jadi saya menggunakan biasa saya menggunakan 2 drum ini ya, berwarna ini. Tapi kalau misalnya tidak punya drum di rumah, bisa menggunakan ember lain. Yang penting medianya bisa ditutup ya. Medianya bisa ditutup. Nah, ini sudah ada fermentasi saya ya, atau sudah ada yang sudah saya ini kan ya. Setelah dicampur tadi, kita langsung masukkan ya ke dalam ini. Oke, ini sudah dimasukkan ya. Ini saya tambahkan saja saya ya. Jadi nah semacam ini sudah ada. Ini kebetulan sudah ada yang saya fermentasikan atau sudah saya endapkan, saya simpan selama 2 minggu yang lalu. Jadi saya tambahkan lagi nih. Bagi Anda nanti bisa menambahkan. Jadi dosisnya bila menggunakan E4 yang sudah diaktifasi ataupun belum diaktifasi sama ya, dalam 5 liter itu atau 6 liter itu cukup 50 cc ya, atau 10 cc ya, 10 cc ya. Jadi tinggal masukkan ke dalam itu tempat sini ya, kemudian ditutup, jadi kita tutup selama tadi ya. Kalau yang belum diaktifasi bisa 2 minggu, tetapi kalau E4 yang sudah diaktifasi cukup 1 minggu ya. Nanti cara aplikasinya bagaimana? Cara aplikasinya langsung bisa dimasukkan ke media tanam seperti itu. Jadi tinggal kita ambil ya, kita ambil seperti ini, kemudian kita siramkan ke media tanam. Nah, semacam itu. Cukup 1 kaleng ya. 1 kaleng ini 250 mili ya, kurang lebih ya. Kurang lebih 1 kaleng ini 250 mili ya. Jadi seperti itu cara memaksimalkan dari air kolam ya. Jadi kita tambahkan bakterinya supaya media tanam kita lebih sehat. Oke, serasa itu saja dari saya. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.